Di sebuah kantor pimpinan perusahaan, seorang jurnalis sedang mewawancara untuk berita di korannya. Silahkan duduk, Dik. Apa yang Anda perlukan? Maaf Pak, perkenalkan saya Haryo. Saya ingin menulis tentang keberhasilan Bapak memimpin perusahaan ini. Apakah menurut Anda saya sudah berhasil? Tentu Pak, dulu perusahaan sangat kecil dan tidak dipandang orang. Iya, Dik. Dulu masa-masa perjuangan membangun usaha ini. Apakah Bapak berjuang sendiri waktu itu? Iya, tentu tidak. Saya dibantu banyak orang waktu membuka usaha ini. Terus apakah orang-orang tersebut masih ada sekarang? Iya, sebagian saja yang masih. Orang-orang penting yang membantu saya masih ada. Yang lainnya pelan-pelan mundur karena sudah tidak saya butuhkan lagi. Mereka mundur atau Bapak buat kondisi supaya mereka mundur? Saya mencari dan membuat konflik. Pasti ada cara membuat mereka mundur tanpa memberi uang saku pada mereka. Apakah Bapak tidak pernah merasa hutang budi pada mereka? Hahaha, hutang budi. Apa itu? Telinga saya gatal mendengarnya. Apakah sisi emosional Bapak sengaja ditepiskan untuk meraih kesuksesan? Bapak tidak takut kalau hal serupa menimpa Bapak atau yang banyak orang menyebutnya karma? Karma, atuut saya, itu hanya dongeng yang melemahkan kita. Begitu juga emosi. Bagaimana kalau karma itu benar-benar terjadi? Apa yang Bapak lakukan? Bullshit itu. Saya tidak mau memikirkannya. Bapak, apakah benar Bapak pemimpin perusahaan yang sukses itu? Anda siapa ya? Kok tahu saya pimpinan perusahaan? Iya, waktu itu saya mewawancara Bapak di kantor Bapak. Apa yang sedang Bapak lakukan di sini? Badai bencana menimpa semua aset perusahaan saya. Saya sekarang bangkrut, Nak. Ternyata masa depan tidak ada yang tahu. Saya terlalu sombong pada kesuksesan saya waktu itu. Orang-orang yang dulu saya percaya dan saya promosikan berpindah ke perusahaan lain. Semua pasti ada hikmahnya, Pak. Bapak jadi kembali menyadari tentang kekuasaan Tuhan. Bapak menjadi sadar dan lebih menghargai jasa orang lain. Iya, Nak. Pelajaran untuk kita manusia bahwa perbuatan pasti ada balasannya. Baik perbuatan jahat atau perbuatan baik pasti ada balasannya. Jadi saya pesan, Nak, jangan sampai dikuasai oleh rasa sombong dalam diri kita. Menganggap orang lain hanya jalan untuk meraih kesuksesan, setelah itu kita lupakan begitu saja. Seharusnya saya menghargai orang lain sama seperti saya menghargai diri sendiri sebagai makhluk Tuhan. Yang sudah terjadi biarlah terjadi, Pak. Yang penting kita bersyukur sudah diingatkan Tuhan pada jalan yang benar. Lalu bagaimana dengan keluarga Bapak? Saya malu bertemu dengan mereka. Karena tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi mereka. Jangan begitu, Pak. Keluarga Bapak pasti sangat merindukan Bapak apapun keadaannya. Akhirnya si bos kembali ke keluarganya dan kembali merintis usahanya kembali bersama keluarga kecilnya. Pesan moral untuk kita semua, kesombongan seperti anak panah yang datang dari tempat yang tidak kita duga. Dia datang dengan mulai dari hal-hal kecil, dan lama-kelamaan menjadi hal biasa dan menguasai pikiran dan perilaku manusia. Dan kesombongan berakhir pada penderitaan dan penyesalan.